اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin madalikal jari wa jama'na bi biklat warina wa ala alihi wa sahbihi nur. Allahumma ij'al wa usi wa balik wa taqabbal sabba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halna lahu min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahna min qawli subhanallah bihamdihi wa ma sallallahu ala nabi mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha zalika wa nuhdiha ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila
lalu terjatuh lagi, maka jangan sampai kita itu terjerumus di dalam jebakan syaitan sehingga kada hendak lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma artinya ujar syaitan, kenapa? Sampian itu bertaubat imbah itu melakukan dosa pulang ampih sudah. Ujar syaitan di dalam kitab napa Imam Haddad mengatakan di dalam kitab Sulukul Murid, Adab Sulukul Murid, apabila engkau itu termasuk daripada orang yang beruntung, walaupun kada sembahyang, walaupun kada mengerjakan kebaikan, itu pasti akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Dan sebaliknya, sekalipun engkau itu beramal, sekalipun engkau itu sembahyang, tetapi apabila catatan Allah Ta'ala sudah termasuk engkau orang yang celaka, itu pasti akan celaka, ujar syaitan. Nah ini hati-hati kita dengan kalam-kalam yang demikian, bisa tergelintir di dalam hati kita. Padahal apa? Di dalam hadis Nabi kita itu yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Wafatnya seseorang itu tergantung nang apa nang sering dia kerjakan. Oh kita itu hendak wafat dalam keadaan nang baik, ayo kita sering melakukan kebaikan. Oh kita kada hendak meninggal dalam keburukan, maka kita tinggalkan keburukan tersebut. Nah itu ujar Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab beliau. Yalah. Jadi Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini beliau menjadi pimpinan para wali itu dikisahkan di dalam manakibnya selama 60 tahun. Buta aja orangnya. Kita kadang tertipu lawan penampilan. Jadi mohon maaf ya Habib, ulun berjubah tadi minta ridahan kada tahu tadi rencana ulun pian datang kada usah bebulang. Cuma ujar Ustaz tadi pakai bulangnya sih Den. Nah, jadi kada pidi juga sebujurnya gugupnya ada juga tadi. Nah, tapi napa intisalul awamir je ulun niatnya tadi tuh nah. Kayak apa kita itu bersyukur kepada Allah Ta'ala? Kita bersyukur dengan anggota badan, bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan lisan kita. Maka mungkin ini penutup kisahnya. Kayak apa kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala? Kita diberikan nikmat kau berjalan, itu suatu keberuntungan. Lihat orang nangalih berjalan, misalnya buhan pian sampian sudah tuhaan berjalan betungkat, jangankan nang jauh, nang parak aja gin ngalih berjalan sudah. Nah itu napa? Nikmat Allah Ta'ala itu kada ada nang kekalnya. Nikmat Allah Ta'ala di dunia kada ada nang kekalnya, melainkan nikmat nang kekal itu adalah nikmat yang ada di alam akhirat. Lihat aja pian nang apa haja bilanya sudah lawas kada kekal lagi hanyar kawin misalnya harum di dalam kamar bau nang apa bau wangian. Bila sudah 30-40 tahun buhan pian kawin bau nang apa lagi di kamar, bau napa mbok? Bau balsam lagi. Nah kenapa? Itu artinya kenikmatan itu kada ada nang kekalnya, nang asalnya gagah, nang asalnya nyaman kita berjalan. Nah imbah bahuma kah nih musim humaan kalau lah. Nah nangapa persendian kita ini napa rasa singkalan jadi balsam atau minyak angin lagi di dalam kamar itu. Nah itu menunjukkan apa artinya nikmat Tuhan itu kada ada nang kekalnya. Nah mungkin cerita penutup di sini dikisahkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Pernah kita tanyakan waktu di Hadramaut, kayak apa tentang pendapat pian wahai Habib kita membaca kitab Daqaiqul Akhbar. Kita tanyakan kepada Sayyid Abbas Al-Idrus, karena kan di dalam kitab tersebut menceritakan hal-hal nang gaib, hal-hal nang mana perkara masalah akhirat. Maka ujar beliau itu kitab nang bagus, nang perlu kita itu sangka baik lawan pengarangnya. Bagaimana kita hendak mendapatkan keberkahan seorang wali, bagaimana kita hendak mendapatkan keberkahan daripada pengarang kitab, sedangkan kita itu di dalam hati kita sudah buruk sangka lawan pengarangnya. Maka mudah-mudahan kita dibersihkan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat rumah daripada orang-orang yang ada di Hadramaut. Tahulah pian rumah nang apa? Dibuat daripada tanah jadi ulahna ditumpa tampak sampai di Kota Shibam situ ada nang sampai 7 lantai biblah. Di Kota Shibam itu sampai 7 lantai yang nama terbuat daripada tanah. Amun kita di sini jangankan apa nang dari tanah nang kandal,
itu sehari gin hujan lebat runtuh rumah tuh sudah. Nah cuman nengaran di sana itu kan jarang hujan. Nah jadi kandal rumah-rumah orang tuh ada nang sahasta kandalnya sampai berdiri ada paling tinggi 7 lantai. Nah kita amun kita bayangkan di Indonesia ada rumah tanah sekali hujan nang kayak ini aja gin bisa hancur sudah rumahnya tuh. Nah kita lihat pelajaran orang-orang di sana kayak apa. Rumah orang di sana itu berdebu luarnya. Jarang ada nang bacat bilang coklat bertaan. Ada juga kaca kada ada nang bersihnya. Kaca tuh berdebu bertaan. Coba kita lihat masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Sekalinya rumah mereka dihiasi dengan apa? Yang bagus-bagus, keramik dan segala macam, yang mana indah-indah. Nah, apa pelajaran di sini yang kita ambil? Artinya kita jangan sampai menilai seseorang itu dari luarnya. Banyak kita itu menilai daripada luarnya. Sekalinya hati orang baik. Nah, maka oleh karena itu kada ada nang luput, kada ada nang kawa berapa ngarannya menjauhi daripada sifat sangka buruk, melainkan orang-orang yang sudah ditolong oleh Allah Ta'ala. Di dalam kitab apa ngarannya kitab Akhlaqul Banin tuh ada dikisahkan, la tanzuranna li aswabin ala ahad in rumta ta'rif fanzur ilal adab fal'ud law lam tafah minhu rawaihu lam yaprikin nas bainal ud wal habab. Nah 5 menit aja lagi waktu ulun lah. Karena kalawasan ngina mengantukan jadi berdiri ini jadi melihat nang mana yang mengantuknya. Cuma kada bapak kita mengantuk amun sudah hadir di majelis ilmu nang biar tak guringan. Ibarat kita hendak ziarahan ke mana pasti sampai aja juga kalau dibawa orang. Cuma orang berbagi wadai kan dapat. Nah itu pang cuma pasti aja sampai itu nah juga. Artinya kita mengharap berkumpul di sini mudahan dosa kita diampuni Tuhan. Yang mana yang kita dosa banyak nih lalu mengharap dengan berkat perkumpulan sebagaimana banyu yang mustakmal. Banyu mustakmal itu kan apabila dikumpulkan menjadi 2 kulah maka banyu tersebut menjadi suci. Kayak ini kita banyak datang itu membawa dosa, ulun termasuk juga. Nah dengan harapan kita berkumpul memohon kepada Tuhan, di situ Allah Ta'ala memberikan keampunan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah kisahnya tadi bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu tadi dikisahkan kaina malaikat maut bilanya hendak mencabut roh kita. Berataan kita pasti meninggal dunia. Kalau ai bacang bahabar malaikat kada ada nang bahabarnya. Kalau itu apa ngarannya kaina aja dahulu kada idza jaa ajaluha la yastaqdiruna sa'ah. Apa? Kadam apa nah kada ingat ayatnya ulun nah. La yastakhiruna sa'ah. Apabila sudah sampai ajalnya kada bakalan kau kita undur-undur. Kaina malaikat maut ujar di dalam kitab tersebut datang ketika hendak mencabut roh kita itu dari muntung dahulu hendak dicabut. Lalu apabila orang itu berbuat baik, dia berzikir kepada Tuhan, keluar zikir tersebut, la sabila laka min hadhil jihad. Jangan jalan sini, ujar apa? Ujar zikir tersebut, inya nang apa? Inya melakukan kebaikan, kada bisa menguyai orang, kada bisa menggibahi orang. Nah, lalu malaikat lapor kepada Allah Ta'ala, kemudian lagi dari tangan hendak dicabut oleh malaikat. Sekalinya apa? Kebaikan yang dilakukan oleh tangan ini, dia berbicara, artinya jangan jalan sini mencabut, cabut dari jalan lain. Kenapa? Karena ia melakukan kebaikan, bersalaman dengan orang tuanya. Nah kita anak kita apabila bersalaman 1 tahun 2 kali, apabila 1 tahun 2 kali hari raya itu gin sopan-sopan juga bersalaman. Mbak ada juga bersalaman nang apa? Di dahi dikanaakan. Nah nang bujur tuh kayak apa bersalaman tuh kita cium lawan muntung lawan hidung. Amun bersalaman lawan dahi itu lain mencium ngarannya, itu menempilkan dahi. Ada yang lawan pipi juga aja. Nah padahal bersalaman kayak apa? Kita kecup dengan apa? Dengan muntung lawan hidung kita. Nah itu nang bersalaman. Maka di dalam apa ngarannya di dalam kitab itu disebutkan siapa nang bersalaman lawan kuitannya maka sama orang tersebut mencium Hajar Aswad. Pahalanya tuh nah kita lihat di Makkah kayak apa? Berebut orang-orang hendak mencium Hajar Aswad. Bilang kalah orang Indonesia nih orang tinggi-tinggi. Kita nih bilang takajal luar aya lagi ngalih wahinak. Han. Imba pulang lanjut sampai di batis hendak dicabut pulang oleh malaikat. Nah imba itu di mata tuntung aja lagi sahnya.
Dibatis pulang dicabut oleh malaikat, jangan jalan sini ujar batis. Inya menjalankanku untuk kebaikan-kebaikan, untuk ke majelis taklim, untuk sembahyang berjamaah, untuk apa ngarannya, untuk mencari rezeki yang halal. Nah sehingga apa malaikat kada jadi mencabut. Laporan malaikat kepada Allah Taala, ya Rab, artinya ulun sudah daripada beberapa jihad hendak mencabut roh hamba sekalinya kada kawa. Lalu apa? Ya apa ngarannya? Ya malakal maut, anlik ismi fi kafik, gantungakan namaku itu ujar Allah Ta'ala di telapak tanganmu. Tulis namaku itu di telapak tanganmu, kaina liatakan kepada roh hambaku tersebut, maka roh tersebut kaina akan keluar ujar Allah Ta'ala. Nah pada akhirnya apa ditulis oleh malaikat di telapak tangan malaikat tersebut, dihadapkan kepada roh seorang hamba. Nah ini artinya orang meninggal dalam keadaan kebaikan. Lalu nangarannya kada keluar roh tadi, pada akhirnya dihadapkan tulisan nama Allah Ta'ala tadi di hadapan roh seorang hamba, dengan mudah roh tersebut keluar daripada jasadnya. Nah mudah-mudahan kita juga dimasukkan daripada golongan orang-orang yang diselamatkan sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Nah mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Apabila ada tersalah atau kekhilapan atau tersinggung daripada gun sempian, ulun minta halal minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, wabil khusus orang tua kita, Tuan Guru Abdullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga wabil khusus kepada sahibul majlis Ustadz Mahmud, mudah-mudahan selalu mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para asatidz, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja tadi kita mendengarkan nasihat ataupun mau'izatul hasanah yang mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang beliau sampaikan, amin ya rabbal alamin. Di antara nasihat beliau yang tadi beliau sampaikan adalah hendaklah kita selalu berprasangka baik kepada seseorang. Jangan hanya, kata beliau, kenapa kita jangan hanya kita melihat daripada luarnya saja, dari casingnya saja. Barangkali di dalam hatinya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, barangkali hatinya bersih. Makanya hendaklah, kata ulama, kita selalu berprasangka baik kepada orang, barangkali dia kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan ada 3 orang perampok. 3 orang perampok nang mana mereka berpura-pura menjadi ulama, berpakaian ulama, padahal aslinya perampok. Datang
mengetuk ke rumah seseorang di tempat tersebut, seorang yang kaya lah. Niatnya hendak merampok tapi berpakaian dengan pakaian ulama. Dibukailah oleh daripada pemilik rumah tadi. Si pemilik rumah tadi orang yang bersih hatinya. Orang yang bersih hatinya sehingganya melihat 3 orang laki-laki tadi yang berpakaian dengan pakaian yang bagus, dengan berpakaian pakaian ulama, mengatakan bahwasanya kami sedang berdakwah di kampung ini dan hendak umpat istirahat di rumah pian. Kada si pemilik rumah tadi langsung inya mempersilahkan kepada 3 orang laki-laki tadi. Padahal tah malam mun kita ya kalau siapa nih patuh kada iyalah benyam hilangan kalawas di harta kita dalam rumah. Jadi dipersilahkanlah 3 orang laki-laki ini masuk, padahal niatnya hendak merampok, tapi nya menipu ngaran perampok ya kalau nggak ada menipu lain perampok ya lah. Jadi inya berpura-pura seorang ulama, seorang pendakwah nang umpat istirahat, dipersilahkan, dijamu apa luar biasa, diberi makani pada waktu itu. Sampai napa si pemilik rumah ini kubukan banyunya diambilnya, luar biasa. Sangka bagusnya kepada orang. Yalah Habib Abdullah bin Alawi al-Hadd wali husnul dhanni wa lazim. Sesungguhnya kata Habib Abdullah al-Haddad dalam syairnya mengatakan bahwasanya sangka baik itu adalah lazim, wajib bagi kita. Jadi imbah tadi napa imbah diberi makani sampai kubukannya tadi diambil. Diambil kubukannya tadi dijulung kepada nang anak. Sekalinya sepemilik rumah tadi diisi anak nang lumpuh. Sudah silawasan lumpuh, kada sembuh-sembuh, kemana-mana bau obat juga ada sembuh-sembuh. Imbah tadi bau nyupak kacauan tadi nang 3 orang tadi ambilnya, digasayakannya, sekalinya sembuh. Luar biasa. Sembuh kemana-mana, sebelumnya kada mau kada sembuh-sembuh, kada obat jalan anak. Sakali nang bapak kubukan daripada orang nang bertiga tadi diambilnya, dikasayakannya, dibinu makannya, menjadi sembuh. Kawak berjalan. Luar biasa. Luar biasa senangnya sepemilik rumah tadi, himung bangetnya. Luar biasa senang. Karena apa? Anaknya yang dahulu kada obat jalan jadi berjalan. Jadi mbah kahimung datang pulang. Senang luar biasa kepada si 3 orang laki-laki tadi, padahal dia niatnya hendak merampok. Hendak mengambil harta si pemilik rumah tadi. Imbah itu senang benar dikisahkannya bahwa ulun bisi aku bisi anak perempuan nang lumpuh sudah sekian tahun, sudah lama, tapi berkat pian datang ke sini banyu daripada ampun pian, anak ulun alhamdulillah menjadi sembuh, bisa berjalan. Bingung nang bertiga tadi nang awal bingung. Kayak apa aja nang mano pandir panganang kawan nih bertiga tadi. Paketan aja. Tabalik kada jadi hendak mengambil, kada jadi hendak merampok. Kada jadi hendak merampok, kayak apa bisa nih banyu baks kita nih, luar biasa. Jadi menyembuhkan anak si pemilik rumah tadi. Setelah inya baru bertiga tadi napa musyawarah bepandiran, kada jadi inya merampok. Dan setelah itu napa bertiga orang laki-laki ini berniat ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar mereka daripada rumah itu berpamitan. Dan setelah itu bertiga orang laki-laki nang awalnya niatnya hendak merampok, setelah itu bertaubat dan benar-benar menjadi orang nang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan sebab prasangka baiknya tadi. Karena dengan sebab apa? Sangka baik kepada 3 orang laki-laki tadi, anaknya nang awalnya dahulu
kada sembuh menjadi sembuh, dan yang awalnya orang hendak merampok rumahnya kada jadi, malahan inya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab prasangka baik. Jangan sampai kita persangka buruk kepada orang, lebih-lebih lagi kepada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai, lebih-lebih tadi kepada alim ulama, jangan sampai kita sangka buruk kepada mereka, karena sangka buruk itu menunjukkan kotornya hati seseorang. Hendaklah kita prasangka baik, lebih-lebih kita ziarah kepada orang-orang soleh, kepada alim ulama, lebih-lebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala hendaklah kita selalu prasangka baik. Apapun yang terjadi, semuanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, pasti ada hikmahnya. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wa kullu fi'lik jamil. Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kasidahnya di bait wa kullu fi'lik jamil, tiap-tiap perbuatan engkau wahai Allah subhanahu wa ta'ala itu indah. Itu indah, ada hikmahnya. Kita mendapatkan sesuatu, hendaklah kita selalu berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan pada diskusinya dikatakan aku tergantung daripada sangkaan hambaku. Jadi hendaklah lebih-lebih tadi kita berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk diantara adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak apa kita tahu mengerti akan adab-adab ini, semuanya kita dapatkan melainkan dengan kita menuntut ilmu agama. Kalau kita kada belajar, kalau kita kada menurut ilmu, kada tahu kita kayak apa beradab dengan Allah, kayak apa kita beradab dengan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, kayak apa kita beradab kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kecuali dengan kita menuntut ilmu agama. Karena ilmu itu adalah sangat mulia. Lebih-lebih di zaman ini hendaklah kita jangan sampai meninggalkan menuntut ilmu agama. Jangan sampai kita lebih-lebih ilmu yang wajib bagi kita, tentang berkaitan dengan sholat kita, tentang berkaitan dengan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih bagi orang yang ini masuk ke dalam perniagaan, dia berdagang, dia hendak menikah, hendaklah juga dia mempelajari akan ilmunya tersebut. Jangan hendak kawin-kawin ya, kalau mungkada tahu ilmunya, mungkada tahu kita ilmunya bagaimana tentang kita, kewajiban kita kepada istri kita. Dan juga dikatakan dalam Nasihat Dunia, Al-Habib Abdullah Al-Hadid mengatakan ketika orang hendak masuk ke dalam perdagangan jual beli, hendaklah dia mempelajari tentang yang berkaitan tentang jual beli. Sayyidina Umar bin Khattab pernah melarang bagi orang-orang yang belum belajar. Sayyidina Umar bin Khattab melarang orang berjualan kecuali dia sudah mempelajari akan ilmunya tersebut. Jadi kita hendak masuk ke dalam suatu perkara, hendak masuk ke dalam perdagangan dan yang lain, hendaklah kita lebih dahulu mengetahuinya. Hendaklah kita mengetahuinya terlebih dahulu, mempelajarinya. Nah, jangan sampai kita kada tahu. Makanya tadi Sayyidina Umar bin Khattab melarang kepada orang berjual beli di pasar kecuali sudah dia mengetahui akan ilmunya. Nanti kata Sayyidina Umar, orang tersebut akan melakukan riba. Jadi kada tahu berdagang, kada tahu ilmunya kayak apa, akad soal jual beli segala macam yang lainnya, maka nang perkara-perkara haram pasti akan teranjah. Kada ada ilmunya. Al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu ya harus suka, ilmu itu nang menjaga engkau. Wa anta tahrusul mal, dan engkau nang menjaga harta.
Al ilmu yazidu bil infak. Ilmu itu dengan kita infakkan akan bertambah. Sedangkan harta akan berkurang. Ya kalau dengan kita infakkan, jadi ilmu itu nang menjaga kita daripada hal-hal nang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta lebih. Ada pernah meminta lebih kecuali hanya satu, yaitu ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan olehmu wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Nabi tidak pernah meminta lebih. Ada pernah meminta lebih kepada harta dengannya kecuali hanya satu yaitu ilmu. Berarti ilmu itu adalah perkara nang mulia. Nang Nabi meminta lebih kepada perkara itu yaitu ilmu. Jadi penting itu ilmu agama. Penting benar agar kita selamat di dunia maupun akhirat. Banyak aja di kampung sini ada Ustadz Mahmud ya kalau ngajari ilmu, ada guru Abdullah dan pada guru-guru yang lain banyak aja. Hendaklah kita datangi majlis-majlis ilmu, karena majlis ilmu itu sangat penting. Dikatakan ulama bahwa adalah ibadah yang paling afdal adalah menuntut ilmu agama. Kenapa kita hadir di majelis ilmu itu kenapa? Lebih baik daripada kita sembahyang 1000 rakaat. Kira-kira 1000 rakaat sangguplah kita menggawe sehari? Sangguplah kira-kira? Tarawih aja banyak taliyong ya kalau 20 aja ya kalau banyak taliyong bagiannya 1000 rakaat. Huduru majlisil ilmin khairu min alfi rakaat. Kita hadir di majelis ilmu itu lebih baik daripada kita mengerjakan 1000 rakaat. Luar biasa. Dan juga apa lebih afdal daripada kita menghilangi 1000 orang yang sakit. Seikong aja kalau tak hilang-hilangi ya kalau orang nang garing seikong aja kalau tak hilang-hilangi, ini lebih afdal daripada 1000 orang menghilangi 1000 orang yang sakit. Karena apa? Kita menghilangi satu orang yang sakit aja kita mendapatkan doa daripada 70.000 malaikat. Itu satu orang aja berapa? Bayangkan 10.000. Dan juga lebih afdal daripada kita menghadiri daripada jenazah, mengantar daripada jenazah, orang yang mengikut mengantarkan daripada jenazah, itu kita mendapatkan satu kirat sebesar Gunung Uhud. Kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini 1000 orang kita hadiri. Kayak apa? Banyak banget pahala-pahala yang kita dapatkan dengan kita hadir di majelis ilmu. Lebih-lebih kepada anak-anak kita, keluarga kita, hendaklah kita semangati mereka untuk menuntut ilmu agama. Lebih-lebih nang wajib tadi perkara sembahyang, bagaimana bersuci wudunya, bagaimana istinjanya, bagaimana kita hendak melakukan nang wajib-wajib dalam sembahyang, melakukan mandi-mandi wajib. Kita hendak berhaji, hendak umrah, hendaklah kita pelajari tentang perkara-perkara tersebut. Karena kalau kita menjalani hidup tanpa ilmu agama, pasti kita akan teranjah terus ke mana ya Allah. Ibaratnya ilmu itu adalah cahaya bagi kita untuk menjalani dalam kehidupan ini. Kalau kita ada cahaya teranjah terus kiri kanan kita bermuter tuh. Lampunya mati. Kira-kira pasti ya teranjah melubak yang teranjah. Kayak itu juga kita hidup tanpa ilmu, kita hidup dalam kegelapan. Kada ada ilmu, kada tahu kita bagaimana cara beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, pas teranjah terus kiri kanan. Lebih-lebih orang kada berilmu itu takutkan terjerumus di dalam kekufuran, di dalam kekafiran. Sebagaimana pernah terjadi kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada datang cahaya dan terdengar suara bahwasanya engkau, kata suara tadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwasanya engkau sudah halal untuk melakukan yang haram.
Datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Mbah itu Syekh Abdul Qadir, engkau adalah setan, pergilah engkau." Mbah Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan seperti itu, "Di mana engkau mengetahui bahwasanya itu syaitan?" Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwasanya dia mengatakan kepadaku bahwasanya engkau sudah boleh melakukan hal-hal yang diharamkan. Kata syaitan tadi, "Sesungguhnya aku telah menyesatkan 70 orang ahli tarikat dengan melakukan seperti ini. Engkau bisa mengalahkan aku karena Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai ilmu agama lebih-lebih." Ini Allah banyak lihat di TV, banyak bisikan macam-macam ini itu aja. Melakukan hal-hal nang kada baik, bisikan-bisikan nang kada baik. Seandainya dia mempunyai ilmu agama, pasti dia akan dapat menolak daripada bisikan-bisikan itu. Ya Allah, ini lihat di berita-berita macam-macam mendapat bisikan aja, bisikan apa? Bisikan setan kalau ya kalau. Karena mengajak kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu itu dilarang, pasti dia tidak melakukannya karena dia mengetahui perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita wajib mengetahui hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh wajib menuntut ilmu agama, menuntut ilmu nang wajib bagi kita, dan juga kita wajib mengetahui apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara-perkara nang haram. Jadi kita tahu ini kada boleh, ini kada ini dilarang. Jadi ada rambu-rambunya. Jadi ilmu itu adalah rambu-rambu bagi kehidupan kita. Jangan sampai kita kosong kada mempunyai rambu-rambu tersebut. Jadi ilmu itu adalah perkara nang mulia, nang diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ilmu itu adalah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah Abu Hurairah sewaktu di pasar, beliau berkata kepada orang-orang ahli pasar, "Sungguh ruginya engkau, sungguh lemahnya engkau," kata Sayyidina kata Abu Hurairah. Ujar orang-orang pasar, "Nah bergerang." Bahasa kitanya nih, kenapa? Gerang pian menyambat nangka itu tuh. Ujar Abu Hurairah, "Sesungguhnya Nabi warisan Nabi sedang dibagi." Sembari Abu Hurairah menunjuk ke masjid di situ, kata Abu Hurairah. Datang anak orang sana mengapung, berbagi warisan. Nah, kalau lakas manusia ini urusan nang berbagi dunia lakas ya, kalau apalagi bagi sembako gratis perapasan juga. Jadi mbak mendengar ini penduduk pasar datang ke masjid. Abu Hurairah masih di tempat tadi, masih di pasar bagaimana meletakkan. Banyak lewas bebulik pulang. Orang penduduk pasar tadi, "Wahai Abu Hurairahnya, kami di masjid tadi kadeda melihat orang berbagi warisan, berbagi harta kadeda. Nang kami lihat jar orang-orang tadi, wahai Abu Hurairah, di situ ada orang membaca Quran dalam masjid tadi. Di situ ada juga orang yang membahas tentang perkara halal dan haram. Nah, jar Abu Hurairah, itulah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innamal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman." Para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham. Wa innama warasul ilma. Hanya saja mereka mewarisi akan ilmu. Nah, jadi seorang penduduk pasar dikiranya berbagi harta sekalinya maksud Abu Hurairah itu adalah orang yang membahas perkara nang halal dan haram, itu adalah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kada digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli ilmu. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya minta ampun, minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi acara ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Mubarak serta Habib Hussein. Acara selanjutnya doa selamat. Dengan hormat kami pintakan kepada Ayahanda Guru Abdullah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa na'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula acara kita pada hari ini. Ulun selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia mengucapkan beribu-ribu maaf apabila terdapat kesalahan. Demikianlah acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kakawanan